Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Pada pertemuan ini kita memasuki kompetensi dasar yang kedua, yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Pada pertemuan kali ini, ada dua pokok bahasan. Pertama, kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Di bab yang sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang masalah dasar ekonomi. Masalah dasar ekonomi itu adalah tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat penguasanya yang terbatas. Sedangkan di sini ada masalah pokok ekonomi. Masalah pokok itu masalah yang utamanya dalam ekonomi. Untuk masalah pokok ekonomi, ini adalah masalah yang sangat mendasar dan umum terjadi pada semua masyarakat dengan corak dan sistem perekonomian yang berbeda-beda. Masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut aliran klasik dan menurut aliran modern. Kita akan bahas satu-satu. Masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik itu ada tiga. Yang pertama adalah masalah produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Untuk kegunaan barang, kita sudah bahas di video sebelumnya, ada 5 kegunaan barang. Kemudian yang kedua ada masalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa atau kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Dan yang ketiga adalah masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi secara aliran klasik ini ada tiga masalah. Yang pertama produksi, kedua konsumsi, dan yang terakhir adalah distribusi. Kemudian yang masalah pokok ekonomi itu adalah menurut aliran modern. Salah satu tokoh ekonomi aliran modern itu adalah G.M. Keynes. Nah, menurut aliran modern ada tiga masalah pokok. Yang pertama adalah what. What itu apa? Apa di sini adalah barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Ini merupakan masalah pertama, masalah utama, karena untuk membuat suatu produk, itu kita membutuhkan planning yang cukup matang, karena belum tentu produk yang kita buat itu laku di pasaran. Makanya di sini dibutuhkan planning yang betul-betul matang untuk membuat suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Kemudian yang kedua adalah how. Bagaimana cara memproduksi? Bagaimana cara memproduksi di sini terkait dengan metode atau strategi. Strategi untuk proses produksinya, karena tanpa strategi maka pemasaran juga itu tidak akan berlangsung secara efisien. Jadi di sini apa sih metode yang akan kita gunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian yang terakhir adalah for whom, untuk siapa. Untuk siapa barang dan jasa akan diproduksi. Ini membahas tentang target market atau segmenting, pengelompokan pasar dan pasar sasarannya. Ini untuk siapa pasar sasarannya gitu. Karena tidak semua produk yang kita jual atau kita produksi itu akan laku di pasaran kalau misalkan salah target market. Makanya di sini harus kita tentukan dari awal siapa sih target marketnya. Contoh misalkan kita akan memproduksi food ya, makanan. Makanannya misalkan makanan untuk anak kecil seperti permen, coklat. Nah, itu untuk siapa dan place-nya itu di mana gitu yang tepat. Kalau misalkan permen ataupun coklat, berarti pasarnya atau target marketnya itu adalah anak kecil. Di mana tempatnya yang cocok ya, seperti di SD, TK, atau yang banyak anak kecilnya. Nah, itu kita tentukan dari awal ketika akan memproduksi barang dan jasa. Ini adalah tiga masalah pokok ekonomi. What, how, dan for whom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini setiap negara itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari ciri khasnya. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah gabungan unsur, tata cara, dan aturan dalam sebuah negara yang menyangkut kehidupan ekonomi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi.
Kemudian sistem ekonomi juga adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Jadi sederhananya sistem ekonomi itu adalah cara atau upaya untuk menjawab ketiga pertanyaan yang tadi yang disebutkan dalam masalah pokok ekonomi, yaitu what, how, dan for whom. Jadi setiap negara itu memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda untuk menjawab ketiga masalah pokok ekonomi. Ada apa saja? Kita bahas. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, kemudian yang kedua ada sistem ekonomi komando atau terpusat, ada sistem ekonomi pasar atau liberal, kemudian ada sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir ada sistem ekonomi Pancasila atau sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan. Kita bahas yang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang dipakai masyarakat tradisional secara turun-temurun, biasanya masyarakat yang terisolasi dan belum mempunyai peradaban. Jadi ini lebih ke tradisi atau adat istiadat. Ciri-cirinya yang pertama adalah teknologinya masih sederhana, kemudian SDM-nya itu yang paling utama atau yang paling banyak dimanfaatkan, kemudian belum adanya pembagian kerja atau spesifikasi, tanah sebagai sumber kemakmuran, jadi lebih memprioritaskan pada sumber daya alam, berpegang teguh pada adat istiadat itu tradisional. Kemudian kelebihannya, hubungan antar individu tuh terjalin secara erat, kondisi ekonominya masyarakat masih stabil, gotong royongnya itu sangat tinggi. Kekurangannya, kualitas barang masih rendah, karena tadi teknologinya juga masih rendah, ketidakjelasan pengukuran nilai dalam sistem barter, produktivitas rendah akibat teknologi masih rendah. Pertanyaannya, apakah masih ada negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional? Kalau secara penuh, itu sekarang tidak ada satupun negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional karena sudah beralih ke sistem ekonomi yang lainnya. Kenapa? Karena ini sudah mulai ditinggalkan ya, karena sekarang itu zamannya sudah berbeda, teknologi itu sudah pada canggih. Tetapi tidak memungkiri juga di Indonesia masih ada beberapa daerah yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional, terutama daerah-daerah pedalaman kayak suku Baduy itu masih menggunakan sistem ekonomi tradisional karena masih mengandalkan alam. Kemudian yang kedua sistem ekonomi komando atau terpusat atau komunis. Sistem ekonomi komando itu merupakan bentuk dari ajaran komunisme dan sosialisme. Dalam ajaran ini, seluruh kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dikendalikan oleh pemerintah. Ingat, sistem ekonomi komando itu terpusat oleh pemerintah. Jadi semua kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi itu dikendalikan oleh pemerintah. Tidak ada peran swasta sama sekali. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, semua alat dan sumber daya itu dikuasai oleh pemerintah. Kemudian, kebijakan ekonomi juga diatur penuh oleh pemerintah. Jadi, pemerintah yang betul-betul mengendalikan sistem ekonomi atau mekanisme pasarnya. Kemudian, hak perorangan tidak diakui. Jadi, peran swasta itu sama sekali tidak ada kalau dalam ekonomi komando. Kemudian, tidak ada individu atau kelompok yang bebas berusaha. Jadi, individu atau swasta itu tidak bisa berkreativitas ataupun berinovasi. Tingkat harga dan bunga itu diatur oleh pemerintah. Salah satu contoh negaranya adalah negara komunis. Negara komunis apa? Contohnya adalah Korea Utara ataupun Kuba. Tapi negara-negara komunis juga seperti Rusia dan lain sebagainya itu sudah mulai ke arah sistem ekonomi yang selanjutnya. Kemudian kelebihan sistem ekonomi komando. Yang pertama, kemudahan bagi pemerintah untuk mengendalikan masalah ekonomi. Karena dikendalikan oleh pemerintah, jadi pemerintah terjun langsung dalam pengawasan perekonomian. Kemudian produksi dan pasar di bawah kendali pemerintah. Distribusi pendapatan ini merata ya, merata ini. Karena pendapatan masyarakat itu diatur oleh pemerintah juga. Kemudian pengendalian krisis ekonomi itu lebih mudah dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian kekurangannya.
Kurang kreativitas dan inovasi dari masyarakat. Ini jelas karena tidak hak-hak dari masyarakat itu tidak diakui. Kemudian monopoli kegiatan ekonomi oleh pemerintah itu merugikan masyarakat. Ini sudah jelas. Ini salah satu kerugiannya adanya monopoli. Dan yang terakhir rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan ide. Jadi masyarakat tidak bebas untuk berpendapat, untuk melakukan partisipasi kepada pemerintah karena pemerintah itu yang mengendalikan semuanya. Kebalikan dari sistem ekonomi terpusat itu adalah sistem ekonomi pasar atau liberalisme. Ini adalah kebalikannya. Kenapa? Kita lihat, sistem ekonomi liberal ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi perbedaannya, kalau terpusat itu dikendalikan oleh pemerintah, kalau ekonomi pasar sebaliknya dikendalikan oleh mekanisme pasar atau oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu bebas untuk melakukan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi ini berdasarkan ajaran ekonomi klasik Adam Smith yang menyebutkan bahwa kemakmuran rakyat akan tercipta melalui tangan tak terlihat atau invisible hand. Ini salah satu teori dari Adam Smith juga. Ini menunjukkan bahwa perekonomian akan berjalan melalui kegiatan individu. Kemudian ciri-cirinya yang pertama, harga ditentukan oleh pasar atau oleh permintaan dan penawaran pasar. Kemudian individu bebas mengejar keuntungan karena di sini kegiatan perekonomiannya baik itu produksi, konsumsi maupun distribusi itu oleh individu. Kemudian modal memegang peranan yang sangat penting. Adanya persaingan bebas dan ketat. Kemudian barang yang dihasilkan cenderung kompleks dan bermutu tinggi karena adanya persaingan ya, persaingan antar perusahaan atau antar individu untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, salah satu negara yang menganut sistem ekonomi pasar adalah negara yang memiliki paham liberalisme atau kebebasan free. Contohnya adalah Amerika Serikat. Dan kalian bisa mencari lagi contoh lainnya, masih banyak negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Kemudian yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran, di sini pemerintah dan swasta bekerja sama dan berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Karena ini campuran atau mix, jadi peran swasta dan juga peran pemerintah itu ada gitu ya. Jadi balance, ada seimbang. Nah, tugas pemerintah dan swasta berimbang sehingga sistem ekonomi campuran ini berada di antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar gitu. Jadi ini adalah perpaduan antara sistem ekonomi komando dan juga pasar. Jadi ada campur tangan dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Ciri-cirinya yang pertama adalah campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Jadi di sini pemerintah berperan sebagai pengontrol, pengawas. Kemudian pihak swasta juga ikut berperan dalam kegiatan ekonomi. Jadi yang berperan langsung dalam perekonomian itu swasta. Jadi ada peran langsung juga dari pihak swasta atau masyarakat. Kemudian barang modal dan sumber daya yang vital itu dikuasai oleh pemerintah. Kepemilikan individu itu diakui, tapi tidak mengganggu kepentingan publik. Jadi bisa dipisahkan mana barang publik, mana barang privat. Gitu. Nah, menciptakan persaingan yang sehat. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran itu adalah Indonesia, dan bahkan sekarang tidak ada yang pure ya. Contoh misalkan Amerika itu adalah negara liberal, kemudian sistem ekonominya sistem ekonomi pasar, tapi sekarang juga Amerika sudah beralih ke sistem ekonomi campuran. Jadi yang pure menggunakan sistem ekonomi komunis maupun pasar itu sudah mulai beralih ke sistem ekonomi campuran. Karena di sini peran pemerintah juga harus ada dan peran swasta juga harus ada. Jadi balance, seimbang antara peran swasta dengan peran pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran yang pertama, kegiatan perekonomian dapat dikendalikan agar berjalan teratur dan juga stabil. Kemudian peran pemerintah menjadi lebih ringan karena di sini ada peran dari pihak swasta. Tidak terjadinya monopoli oleh swasta karena pasar monopoli itu hanya di sini tadi ciri-cirinya bahwa barang vital atau barang yang publik itu dikuasai oleh negara.
Kekurangannya, sulit menentukan unsur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti tingkat harga, jenis barang, dan kemudian yang terakhir, ini adalah sistem ekonomi Indonesia atau demokrasi ekonomi. Ini nama juga sistem ekonomi Indonesia. Jadi negara yang satu-satunya menganut sistem ekonomi Pancasila itu adalah Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila sebagai pedoman. Sistem ekonomi Indonesia ini sering disebut juga sebagai demokrasi ekonomi, karena memiliki tujuan yaitu menginginkan adanya campur tangan atau partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dicirikan dengan adanya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Demokrasi ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengandung ciri-ciri positif sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan. Ini salah satu contoh badan usahanya yang memiliki asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Kemudian yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini sudah jelas. Ini munculnya pasar monopoli kayak seperti apa? Contohnya PLN. PLN itu dikuasai oleh negara. Jadi cuma ada satu pasar atau penjual yang menjual listrik gitu di negara tersebut. Kemudian tiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang keempat, sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, karena ini adalah demokrasi ekonomi. Kemudian 5, fakir miskin dan anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Adanya Depsos ya, Departemen Sosial. Kemudian warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Oke, cukup sekian untuk masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebetulnya ada satu jenis lagi sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi syariah. Tapi di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu ekonomi syariah, tujuannya, prinsipnya, sumbernya, asasnya, dan lain sebagainya. Jadi yang dibahas di sini ada 5, sebetulnya ada 6, tapi karena sudah, jadi ada 5 sistem ekonomi, yaitu tradisional, pasar, terpusat, campuran, dan juga sistem ekonomi Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.